Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum sidang dimulai, akan saya sampaikan terlebih dahulu mengenai tata tertib pada persidangan. Pertama, para pihak, saksi, ahli, dan ahli-alih bahasa, serta pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan. Kedua, para pihak, saksi, ahli, dan ahli-alih bahasa, serta pengunjung dilarang membuat gaduh, berlalu lalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Dilarang merusak dan atau mengganggu fungsi sarana, prasarana, dan atau perlengkapan di gedung persidangan lainnya. Dilarang merokok, baik di ruang sidang maupun di dalam gedung persidangan. Dilarang menggunakan fasilitas elektronik pribadi untuk merekam suara dan video, mengambil foto, serta meliput pengadilan pajak tanpa seizin ketua pengadilan pajak. Dan dilarang melakukan hal-hal lainnya yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Ketiga, para pihak, saksi, ahli, dan ahli-alih bahasa, serta pengunjung yang tidak mematuhi tidak diizinkan memasuki gedung persidangan. Baik, Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Pajak memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada hadiri sidang banding perkara putusan pajak nomor PUT strip 114464.16 garis miring 2014 garis miring PP garis miring M.13B pada hari Selasa 22 Januari 2019 dengan mengucap bismillah dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin dimohon untuk tenang selama jalannya proses persidangan. Mohon agar diperkenalkan para pihak yang hadir beserta statusnya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya di sini berstatus sebagai kuasa hukum PTPI sebagai pemohon banding. Perkenalkan, nama saya Jeremia Gultom. Baik, apakah Anda telah dipanggil secara patut? Saya sudah dipanggil secara patut, Yang Mulia. Dapatkah saudara memperlihatkan surat panggilan tersebut? Dapat, Yang Mulia. Terima kasih. Selanjutnya, apakah benar saudara sebagai pihak terbanding dalam perkara ini? Benar Yang Mulia, perkenalkan saya Yoga sebagai kuasa hukum Direktorat Jenderal Pajak sebagai terbanding pada persidangan hari ini. Baik, apakah Anda telah dipanggil secara patut? Saya sudah dipanggil secara patut Yang Mulia. Dapatkah saudara memperlihatkan surat panggilan tersebut? Dapat Yang Mulia. Apakah uraian dari pihak terbanding perlu dibacakan? Perlu Yang Mulia. Bagaimana kuasa hukum terbanding? Apakah sudah siap? Yang Mulia, kami akan dari pemohon banding. Apakah dalam bentuk tertulis atau lisan? Dalam bentuk lisan Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan. Baik Yang Mulia, bahwa dalam surat banding yang diajukan oleh pemohon banding, hal pendapat akhir sehubungan dengan sidang banding atas keputusan terbanding nomor KEP 00593 garing KEB garing WPJ titik 07 garing 2017 tanggal 18 April 2017 sebagai berikut. 1. Pemohon banding mengajukan banding atas surat keputusan terbanding nomor KEP 00593 garing KEB garing WPJ titik 07 garing 2017 tanggal 18 April 2017. 2. Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi positif dasar pengenaan pajak DPP penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar
Rp4.384.271 dan koreksi negatif penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut sebesar Rp4.5.384.271. 3. Bahwa yang menjadi alasan koreksi adalah karena terdapat selisih jumlah BKP yang dikirimkan oleh pemohon banding dengan jumlah yang diterima oleh PKP pembeli sesuai dengan jumlah barang dalam formulir BC40 sebesar Rp45.384.271. Bahwa formulir BC40 adalah formulir yang dipakai untuk melakukan pembelian barang dari dalam daerah pabean dengan tujuan kawasan berikat, yang mana dalam keterangan formulir BC40 tersebut mengenai nomor surat jalan, tanggal pengiriman, dan yang paling penting adalah adanya pengesahan dari pihak Hanggar Bea Cukai yang dibubuhi dengan stempel dan tanda tangan mereka. Bahwa dalam kontrak penjualan antara pemohon banding dan pembeli menggunakan dasar timbangan pabrik kelapa sawit atau PKS, pemohon banding X Millgate, sehingga semua pembayaran yang diterima oleh pemohon banding atas penjualan CPO atau PK dari pembeli berdasarkan timbangan PKS pemohon banding. Demikian yang mulia. Baik, terima kasih Saudara Kuasa Hukum Terbanding. Pengadilan Pajak telah menerima surat berkas sengketa dan kami telah melakukan pemeriksaan, kelengkapan, dan kejelasan banding. Serta kami juga telah mempelajari pokok sengketa yang diajukan banding. Pemohon banding mengajukan banding terhadap surat keputusan terbanding dengan nomor KEP 00593 /KEB WPJ titik 07 /2017 tanggal 18 April 2017. Atas surat keputusan yang diterbitkan, pemohon banding tidak setuju dengan koreksi positif DPP penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp45.384.271 dan koreksi negatif penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut sebesar Rp45.384.271. Baik, boleh disampaikan pendapat dari pemohon banding? Terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya. Saya akan menyampaikan hal-hal yang menjadi pokok permohonan. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2019, tanggal 15 Oktober 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pada pasal 16B ayat 1, pajak terhutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak baik untuk sementara waktu maupun selamanya. Untuk A. Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam daerah pabean. B. Penyerahan barang kena pajak tertentu atau penyerahan jasa kena pajak tertentu. C. Impor barang kena pajak tertentu. D. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Dan E. Pemanfaatan jasa kena pajak tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang diatur dengan peraturan pemerintah. Bahwa peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2009 tentang tempat penimbunan berikat pada pasal 14 ayat 4 yang berisi barang yang dimasukkan dari tempat lain dalam daerah pabean ke kawasan berikat tidak dipungut pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Pada pasal 14 ayat 5 terhadap pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah pabean ke kawasan berikat, pengusaha di tempat lain dalam daerah pabean wajib membuat faktur pajak yang dibubuhi cap pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang tidak dipungut. Bahwa peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 120 PMK /04 2013
tanggal 26 Agustus 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 147 garis miring PMK.04 garis miring 2011 tentang kawasan berikat. Pada pasal 14 ayat 2, pajak pertambahan nilai atau PPN atau pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau yang disebut dengan PPNBM tidak dipungut atas A. Pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah pabean ke kawasan berikat untuk diolah lebih lanjut. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas penyerahan CPO atau PK, barang kena pajak atau BKP yang dilakukan oleh pemohon banding kepada perusahaan di kawasan berikat mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut. Bahwa dalam surat banding nomor 04 garis miring PI garis miring TAX garis miring 07 garis miring 2017 tanggal 1 Juli 2017 dan surat penjelasan tertulis nomor 020 garis miring PG garis miring tax garis miring angka Romawi 3 garis miring 2018 tanggal 12 Maret 2018. Pemohon banding menyatakan bahwa terjadi selisih timbang antara timbang penjual dan pembeli ditentukan oleh banyak faktor antara lain. 1. Adanya perbedaan sistem timbangan atau merek dan tipe yang digunakan di timbangan penjual dan pembeli. Yang kedua, adanya susut volume CPO atau PK selama perjalanan dari pabrik penjualan ke tempat pembeli. Yang ketiga, adanya kondisi-kondisi penimbangan yang situasinya berbeda pada saat penimbangan dan ditimbang penjual dan pembeli sebagai berikut. A. Pada saat dilakukan penimbangan CPO atau PK, ditimbang di PTPI, buka kurung penjual, posisi solar pada tangki solar truk dalam keadaan penuh. Posisi jarum indikator solar di huruf V. Kemudian pada saat truk tangki tersebut ditimbang pada timbangan pembeli, posisi solar di tangki truk di dalam keadaan penuh, dalam keadaan tidak penuh. Mohon maaf, saya ulangi, dalam keadaan tidak penuh. Atau pada posisi jarum indikator solar di huruf E. Sehingga akan menambah berat CPO atau PK pada saat truk CPO atau PK tersebut ditimbang di tempat timbangan penjual. B. Adanya supir truk yang tidak turun pada saat dia lakukan penimbangan di tempat timbang pembeli sehingga akan menambah berat CPO atau PK-nya pada saat truk CPO atau PK tersebut ditimbang di tempat timbangan pembeli. Huruf C. Adanya mesin truk yang tidak pada posisi mati pada saat dilakukan penimbangan di tempat timbangan pembeli. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih kuasa hukum pemohon banding telah menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya dipersilakan untuk pihak terbanding untuk memberikan tanggapan. Terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya. Beberapa hal yang ingin kami sampaikan adalah satu, bahwa yang menjadi sengketa banding adalah koreksi terbanding atas DPP penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri, yang berasal dari kelas penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut sebesar Rp45.384.271, bahwa terbanding melakukan koreksi positif DPP penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Rp45.384.270, dan koreksi negatif DPP penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut Rp45.384.271. Sebesar Rp45.384.271. Yang kedua, bahwa untuk membuktikan adanya selisih penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut, yang di-reclass sebagai penyerahan yang harus dipungut sendiri, terbanding pada saat keberatan telah melakukan penelitian atas dokumen pemohon banding. 3. Bahwa atas penyerahan yang tidak dilakukan dalam kawasan berikat sebesar Rp45.384.271 tersebut tidak mendapat fasilitas tidak dipungut PPN sebagaimana diatur dalam pasal 16B ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
Dengan demikian, atas selisih penyerahan tersebut dilakukan koreksi negatif penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut PPN. Dan koreksi positif penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebagaimana kuasa pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai junto pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan 147 garing PMK 04 garing 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 120 garing PMK 04 garing 2013. Dan menurut kami, alasan yang dikemukakan pemohon banding tersebut tidak dapat dibuktikan karena pemohon banding dalam surat bandingnya maupun dalam proses persidangan tidak menunjukkan bukti dokumen pendukung yang menjadi alasan bandingnya. Bahwa tidak ada bukti dokumen yang menunjukkan standar timbangan, dalam hal ini merek dan tipe, apa yang digunakan oleh penjual dan pembeli, sehingga pemohon banding dapat menyimpulkan perbedaan timbangan, menyebabkan selisih timbang. Bahwa tidak ada bukti dokumen yang menunjukkan bagaimana proses banding mengetahui pada saat di timbangan pemohon banding tangki solar dalam keadaan penuh. Dan pada saat di timbangan pembeli, posisi solar di tangki tidak dalam keadaan penuh. Dan standar apa yang digunakan pemohon banding untuk menilai kondisi tangki solar tersebut sehingga mengakibatkan selisih timbang. Bahwa tidak ada bukti dokumen yang menunjukkan bahwa pada saat penimbangan di tempat timbangan pembeli ada sopir yang tidak turun sehingga menambah berat CPO atau PK pada saat ditimbang di tempat penimbangan pembeli. Bahwa tidak ada bukti dokumen yang menunjukkan adanya mesin truk yang tidak pada posisi mati pada saat dilakukan penimbangan di tempat timbangan pembeli sehingga mengakibatkan selisih timbang. Bahwa formulir BC40 merupakan pemberitahuan pemasukan barang asal tempat lain dalam daerah pabean ke tempat penimbangan berikat, dan formulir BC40 merupakan dokumen yang sah dan berdasarkan formulir BC40 dapat dibuktikan terdapat selisih penyerahan yang dikirimkan oleh PT PI dengan jumlah yang diterima oleh PKP pembeli yang masuk ke kawasan berikat. Sesuai dengan jumlah barang dalam formulir BC40 sebesar Rp45.384.271 dan kami berpendapat bahwa koreksi positif atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri yang berasal dari kelas dari penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut sebesar Rp45.384.271 sudah tepat dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Demikian, Yang Mulia. Baik, terima kasih atas yang sudah disampaikan oleh kuasa hukum berbanding. Atas apa yang sudah disampaikan, kami persilakan pemohon banding untuk menyampaikan tanggapan. Silakan. Pemohon banding tidak setuju dengan pajak keluaran yang dipungut sendiri sebesar Rp45.384.271 dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa penyerahan CPO atau PK yang dilakukan oleh pemohon banding kepada perusahaan di kawasan berikat mendapatkan fasilitas, tidak dipungut. Yang kedua, bahwa koreksi terbanding disebabkan terdapat selisih jumlah BKP yang dikirimkan oleh pemohon terbanding dengan jumlah yang diterima oleh PKP pembeli sesuai dengan jumlah barang pada formulir BC40 sebesar Rp45.384.271. Yang ketiga, bahwa dalam kontrak penjualan antara pemohon banding dan pembeli menggunakan standar timbangan pabrik kelapa sawit pemohon banding sehingga semua pembayaran yang diterima oleh pemohon banding atas penjualan CPO atau PK dari pembeli berdasar timbangan PKS pemohon banding. Yang keempat, bahwa adanya perbedaan timbangan adalah di luar kendali dari pemohon banding.
Terhadap selisih tersebut, menurut pemohon banding tidak seharusnya dikoreksi. Karena pemohon banding mengakui pendapat lebih besar. Diulangi, tidak seharusnya dikoreksi karena pemohon banding mengakui pendapatan lebih besar. Di samping itu, selisih apapun itu, faktanya penyerahan tersebut dilakukan di kawasan berikat sehingga tidak dipungut PPN. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih pemohon banding atas apa yang sudah disampaikan dan atas apa yang sudah disampaikan oleh pemohon banding. Kami persilakan untuk terbanding untuk menyampaikan tanggapannya. Persilakan. Pemohon banding tidak setuju dengan pajak keluaran yang dipungut sendiri sebesar Rp45.384.271 dengan alasan sebagai berikut. 1. Bahwa penyerahan CPO atau PK yang dilakukan oleh pemohon banding kepada perusahaan di kawasan berikat mendapatkan fasilitas tidak dipungut. Yang kedua, bahwa koreksi terbanding disebabkan terdapat selisih jumlah BKP yang dikirimkan oleh pemohon banding dengan jumlah yang diterima oleh PKP pembeli sesuai dengan jumlah barang dalam formulir BC40 sebesar Rp45.384.271. Yang ketiga, bahwa dalam kontrak penjualan antara pemohon banding dan pembeli menggunakan dasar timbangan pabrik kelapa sawit atau PKS, pemohon banding atau ex-Millgate, sehingga semua pembayaran yang diterima oleh pemohon banding atas penjualan CPO atau PK dari pembeli berdasarkan timbangan PKS pemohon banding. Yang keempat, bahwa adanya perbedaan timbangan adalah di luar kendali daripada pemohon banding. Terhadap selisih tersebut, menurut pemohon banding tidak seharusnya dikoreksi, karena pemohon banding mengakui pendapatan lebih besar. Di samping itu, selisih apapun itu, faktanya penyerahan tersebut dilakukan di kawasan berikat sehingga tidak dipungut PPN. Baik, atas apa yang sudah disampaikan oleh pemohon banding, kami persilakan untuk terbanding untuk menyampaikan tanggapannya. Dipersilakan kuasa hukum terbanding. Terima kasih atas kesempatannya Yang Mulia, bahwa alasan koreksi positif penyerahan yang PPN-nya yang harus dipungut sendiri sebesar Rp45.384.271 dan koreksi negatif penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut sebesar Rp45.384.271 atas selisih timbangan oleh terbanding adalah sebagai berikut. 1. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan nomor LAP 106-WPJ.07 garing KP 0605-2016 terbanding melakukan koreksi positif atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri yang berasal dari reklas dari penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut sebesar Rp45.384.271 untuk masa pajak September 2014. Karena terdapat selisih jumlah BKP yang dikirim oleh pemohon banding dengan jumlah yang diterima oleh PKP, pembeli yang masuk ke kawasan berikat sesuai dengan jumlah barang dalam formulir BC40. 2. Bahwa dokumen yang disampaikan bukti pembayaran dan kontrak jual beli, asli faktur pajak, dan dokumen BC40. 3. Bahwa koreksi terbanding yang disengketakan pemohon banding adalah penyerahan yang dilakukan pemohon banding kepada pengusaha di kawasan berikat yang diperoleh dari adanya selisih kuantitas barang yang diserahkan dalam formulir BC40. 4. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen yang disampaikan pemohon banding terkait sengketa yang diajukan berupa faktur pajak, invoice, kontrak jual beli, dan formulir BC40, dapat dibuktikan terdapat selisih penyerahan yang dikirimkan oleh pemohon banding dengan jumlah yang diterima oleh PKP pembeli yang masuk ke kawasan berikat sesuai dengan jumlah barang dalam formulir BC40
sebesar Rp45.384.271 untuk masa pajak September 2014. 5. Bahwa atas penyerahan yang tidak dilakukan dalam kawasan berikat sebesar Rp45.384.271 tersebut tidak mendapat fasilitas tidak dipungut PPN sebagaimana diatur dalam pasal 16B ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, atas selisih penyerahan tersebut dilakukan koreksi negatif penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut PPN, dan koreksi positif penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebagaimana kuasa pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai junto pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan nomor 147/PMK.04/2011. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 120/PMK.04/2013. 6. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, kami berpendapat bahwa koreksi positif atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri yang berasal dari reklas dari penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut sebesar Rp45.384.271 sudah tepat dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa penerbitan surat keputusan, surat keterangan pajak kurang bayar pajak pertambahan nilai barang dan jasa nomor 00036-237-14-058-16 tanggal 24 Maret. Dengan demikian, diusulkan untuk keberatan pemohon banding dan mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam surat keterangan pajak kurang bayar pajak pertambahan nilai barang dan jasa garing 14/8/16 tanggal 24 Maret 2016 masa pajak September 2014. Demikian yang mulia. Baik, terima kasih kepada kuasa hukum terbanding dan kuasa hukum pemohon banding atas keterangan-keterangan yang telah disampaikan. Berdasarkan tanggapan dan keterangan yang disampaikan, Majelis Hakim menyatakan akan dimulai pemeriksaan sengketa. Baik, Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan sengketa telah selesai. Terima kasih kepada pemohon banding dan terbanding bahwa berdasarkan pemeriksaan majelis dan fakta-fakta serta berdasarkan peraturan yang ada, majelis berkesimpulan bahwa koreksi dilakukan terbanding karena berdasarkan penelitian terhadap dokumen yang disampaikan oleh pemohon banding berupa faktur pajak, invoice, kontrak jual beli, dan formulir BC 40. Dapat dibuktikan terdapat selisih penyerahan yang dikirimkan oleh pemohon banding dengan jumlah yang diterima oleh PKP pembeli yang masuk ke kawasan berikat sebesar 45.384.271 rupiah, bahwa sehingga atas selisih penyerahan sebesar 45.384.271 rupiah untuk masa pajak September 2014 tidak mendapatkan fasilitas tidak dipungut PPN sebagaimana diatur dalam pasal 16B ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai karena tidak masuk dalam kawasan berikat, tidak tercantum dalam formulir BC 40. Oleh karenanya, terbanding melakukan koreksi negatif atas penyerahan yang pajak PPN-nya tidak dipungut dan koreksi positif atas penyerahan yang pajak PPN-nya harus dipungut sendiri. Sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai JO pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan nomor 147/PMK.04/2011
dan telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK 04/2013, bahwa faktanya dalam kontrak jual beli antara pemohon banding dengan pembeli menggunakan dasar timbangan pabrik kelapa sawit (PKS), pemohon banding X Millgate, sehingga semua pembayaran yang diterima oleh pemohon banding atas penjualan CPO/PK dari pembeli berdasarkan timbangan PKS pemohon banding. Bahwa dengan demikian majelis berpendapat sesuai kontrak perjanjian jual beli barang kena pajak berupa kode CPO/PAM kernel, penyerahannya dilakukan di tempat pabrik kelapa sawit milik penjual pemohon banding, yaitu di dalam daerah pabean terutang PPN, sesuai dengan pasal 4 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Kemudian barang kena pajak tersebut dimasukkan ke kawasan berikat. Maka atas masuknya barang kena pajak tersebut, PPN tidak dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 16B ayat 1 huruf B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Artinya, barang kena pajak yang masuk ke kawasan berikat berdasarkan formulir BC 40 yang mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut. Bahwa dari uraian tersebut di atas, majelis berpendapat sesuai bukti terbanding telah menerima pembayaran atas penjualan barang kena pajak berupa CPO dan PAM kernel sesuai jumlah volume barang kena pajak didasarkan timbangan yang dilakukan di tempat PKS. Kemudian barang kena pajak yang dikirim masuk ke kawasan berikat diterima oleh pengusaha kena pajak, tetapi jumlahnya berbeda, tidak sesuai dengan jumlah volume yang tercantum dalam formulir BC 40. Bahwa berdasarkan data, fakta, dan ketentuan serta penjelasan dalam persidangan, majelis berkesimpulan penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar akuo surat sudah sesuai prosedur hukum dan pelaksanaan pemeriksaan dengan membandingkan antara dua data atau lebih sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam standar pemeriksaan. Sehingga hasil pemeriksaan berupa koreksi positif DPP penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp45.384.271 dan koreksi negatif DPP penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut Rp45.384.271 karena terdapat selisih jumlah barang kena pajak yang dikirimkan oleh PTPI pemohon banding dengan jumlah yang diterima oleh PKP pembeli yang masuk ke kawasan berikat sesuai dengan jumlah barang formulir BC 40 sebesar Rp45.384.271 sudah tepat. Oleh karenanya, koreksi terbanding atas reklas DPP penyerahannya PPN-nya tidak dipungut menjadi DPP, penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp45.384.271 tetap dipertahankan. Menimbang bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa tarif pajak. Menimbang bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa kredit pajak. Menimbang bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya. Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa pasal 80 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk menolak banding pemohon banding. Mengingat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini. Memutuskan menolak banding pemohon banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor Cap Strip 00593 garis miring Cap garis miring WPJ titik 07 garis miring 2017 tanggal 18 April 2017 tentang keberatan wajib pajak atas surat ketetapan pajak kurang bayar pajak pertambahan nilai barang dan jasa marga pajak September 2014 nomor
0000014-207-14-14-16 tanggal 24 Maret 2016 atas nama PTPI. Sekian putusan Majelis Hakim. Sebelum persidangan ditutup, apakah ada hal-hal yang ingin disampaikan dari pemohon banding ataupun terbanding? Tidak ada, Yang Mulia. Tidak ada, Yang Mulia. Baik, karena tidak ada lagi yang disampaikan dari pihak dan putusan telah dibacakan, maka selanjutnya sidang dinyatakan ditutup. Mohon berdiri. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dipersilakan meninggalkan ruang persidangan. Terima kasih.